Sunday is a precious gift. Hari ini Tuhan jadikan bagi kita supaya kita bisa merayakan betapa besarnya kasih dan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sadari satu hal, kita adalah sasaran utama dari kasih karunia Tuhan. Jadi, dialah yang menjadi pusat puji-pujian dan ucapan syukur kita. So Royals, mari ajak seluruh anggota keluarga kita untuk datang ke rumah Tuhan dan membawa ucapan syukur, sorak-sorai kita, dan puji-pujian kita bagi Sang Raja di atas segala raja. Sunday is a precious gift. Tidak ada satupun dari kita yang mengetahui apa yang terjadi di masa depan. Saya percaya bahwa hidup kita tidak bergantung pada pekerjaan ataupun status kita, melainkan sepenuhnya bergantung pada kebaikan dan pemeliharaan Tuhan. Sebagai wujud kesadaran bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber dan pemelihara hidup kita, maka setiap hari Minggu kita berhenti dari segala kesibukan, mendedikasikan waktu kita untuk mengingat dan menguduskannya sebagai hari Sabat dengan beribadah di rumah Tuhan. So stop worrying and stop worshiping. Sunday is a precious gift. So mari kita rayakan kasih dan kuasa Allah yang begitu sempurna, dan mari bersepakat serta mengaminkan setiap firman yang disampaikan, sebab firman Tuhan itu berkuasa. Ekspresikan rasa kagum dan syukur kita dalam pujian dan penyembahan, sebab kemenangan kita hanya ada di dalam Kristus. Christ is a yes to all of His promises and amen to all of His glory. Sunday is a precious gift. Persembahan bukan sebuah rutinitas di ibadah minggu dan mencukupkan keperluan gereja saja. Tetapi ini adalah bentuk melimpahnya ucapan syukur kita kepada Allah, sebab Ia telah lebih dahulu memberikan nyawanya di kayu salib bagi keselamatan kita, dan tentu juga anugerah pemeliharaan pada kita setiap hari. Mari kita bawa persembahan bukan karena paksaan, tetapi dengan sukacita dan rasa syukur. So, Royal Family, let's bring offering to the King. Because Sunday is a precious gift. Mari kita melayani Tuhan bersama di dalam keluarga kerajaan Allah. Gunakan setiap talenta yang Tuhan sudah anugerahkan untuk kemuliaan namanya. Tuhan bekerja melalui setiap pribadi dengan satu tujuan, supaya setiap orang bisa melihat pribadi Raja kita melalui keluarga Rock Young Adult. Mari bertumbuh bersama dalam Kingdom Community, dan mari melayani Dia dengan segenap hati. As we serve, we grow deeper in Christ, and let His name be glorified through us. Sunday is a precious gift. Karena di gereja ini kita berkesempatan berjumpa dengan saudara-saudara seiman. Mari menjadi jemaat yang penuh dengan kehangatan kasih Kristus, saling menyapa, saling menerima, saling melayani satu dengan yang lain, serta mulai memperhatikan kebutuhan yang lain dan menempatkan mereka lebih tinggi dari diri sendiri. So Royal Family, let us serve other people first. Sunday is a precious gift. Hari ini telah diberikan pada kita untuk kita dapat beristirahat. Allah pun beristirahat setelah menciptakan kita di hari yang ketujuh untuk dapat menikmati hubungan yang indah, di mana Allah menjadikan semuanya itu baik. Hari ini bukan sekedar ibadah umat beragama, it is way more than that. Hari ini adalah celebration dari janjinya, dari kuasanya, dan dari kasihnya yang terus bekerja bagi kita. Royal Family, mari kita prioritaskan hari ini dengan kehadiran kita. Karena kehadiran kita akan menguatkan yang lain. Your presence can encourage others to stay faithful to the purpose of today. Today is a precious gift, and we're called to be the influencer of this world. And these are from our hearts to yours. Shalom Royals Family. Shalom, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Saat kita bilang luar biasa itu bukan sekedar latah ya. Make sure waktu kita bilang kita luar biasa, itu bukan sekedar sebuah kelatahan, tapi kita bilang luar biasa. Maybe dalam hati kita, aku sedang gak lagi baik-baik saja. Tapi kita tetap bilang luar biasa, karena kita tahu Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatannya. Mari kita berdiri sama-sama Royal, kita mau menyembah Dia lebih lagi.
Yesaya 25 ayat 1. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib yang telah ada sejak dulu. Amin. Tidak ada rencana Tuhan yang bisa gagal di dalam hidup kita. Amin. Kuasa iblis, kuasa apapun tidak ada yang bisa menghalangi rencana Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Dan mari percaya bahwa setiap rencananya adalah rencana yang terbaik untuk kita. Haleluya. Mari kita datang pada Tuhan dengan penuh penyerahan diri. Kita percaya bahwa Dia Immanuel. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Mari kita buka hati kita menyembah Dia. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya bagiku. Sama-sama Royals. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Tepuk tangan untuk Allah kita yang setia. Amin. Mari kita nyatakan, Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah kita, Dia yang sempurna. Amin. Yes Lord. Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Katakan, Engkau Allah Immanuel. Nyatakan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Yes Lord. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Nyatakan, Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Ya Immanuel. Dengan penuh percaya saudara, Dia Immanuel. Engkau Allah besertaku. Mari nyatakan, Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Ya Immanuel, Immanuel,
sebab kami tak pernah sendirian, sebab kami tak pernah kesepian. Oh, sebab Kau Allah yang menyertai kami, Kau beserta dalam setiap musim hidup kami. Kau beserta, Kau ada. Nyatakan Dia ada, selalu nyatakan ada. Dia ada, Kau ada. Ikuti Mazmur saya saudara. Kau ada. Mari nyatakan Kau ada, Dia ada. Kau ada. Katakan Tuhan ada. Tuhan ada. Nyatakan Tuhan setia. Tuhan setia. Katakan Tuhan setia. Panggil namanya Dia Immanuel. Dia Immanuel. Yang merasa sendirian, yang merasa ketakutan, hari ini Kau dikuatkan. Penyertaannya sempurna. Amin. Tuhan kita bukan saja Tuhan yang ada di musim yang baik, tapi selalu ingat di musim yang tidak baik pun, di musim kering, di musim kesusahan, Dia ada. Haleluya. Thank you Lord for your faithfulness. Kami percaya padamu Tuhan. Sama-sama. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Nyanyikan lebih keras saudara. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Sekali lagi, Immanuel. Dengan penuh percaya, declare that He is faithful. Yes, Kau beserta kami Tuhan. Haleluya. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau Immanuel, 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 Engkau besertaku. Amin. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau Allah beserta, Engkau Allah besertaku. Mari nyatakan, Engkau Allah besertaku. Yes, kami percaya Tuhan, Engkau selalu beserta dengan kami Tuhan. Maka jiwa kami akan selalu memuji-Mu. Jiwa kami akan selalu percaya kepadamu. Jiwa kami akan selalu berharap kepada Tuhan penyelamat kami. Thank you Lord, kami siap untuk memuji lebih lagi. Meninggikan Allah yang besar. Royal Family yang siap memuji Tuhan, katakan haleluya. Haleluya. Royal siap untuk memuji Tuhan lebih lagi? Siap untuk memuji Tuhan lebih lagi? Boleh lihat kiri kanannya, kasih salam. Tuhan kita Raja yang besar. Amin. Come on. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Sama-sama puji Dia. Mari datang menyembah Dia. Sekali lagi katakan, Tuhan Raja Maha Besar. Mari
Dia pencipta dunia ini. Dia pencipta dunia ini. Yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Semuanya dengan bersuka bernyanyilah, dia batu keselamatan, puji dia Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Sekali lagi kita katakan, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah dia, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah dia. Mari datang menyembah dia. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, dia batu keselamatan, puji dia Tuhan Raja Maha Besar. Dia Tuhan yang besar, dia Tuhan yang setia, dia Raja di atas segala raja. Amin. Dia pencipta dunia ini, dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah. Dengan bersuka bernyanyilah, dia batu keselamatan, puji dia Tuhan Raja Besar. Katakan, Tuhan Raja Maha Besar. Sekali lagi katakan bersama-sama, Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Ya Tuhan yang besar, amin. Sorak-sorai lebih dahsyat lagi untuk Tuhan kita. Mari bersorak karena Dia telah bangkit. Come on Royals. Tepuk tangan semuanya. Kita meninggikan nama Tuhan yang telah bangkit bagi setiap kita. Amin. Dengan satu suara Royals. Allahku, Rajaku, angkatku dan bebaskanku. Come on. Berkuasa selamanya, ku percaya padanya adalah Tuhan. Come on. Datang dari surga, selamatkan kita, umat manusia. Hey! Bangkit, hidup, berkuasa selamanya. Dia buka jalan bagi umat manusia. Haleluya. Nyatakan, dia berkuasa. Oh, Kau yang berkuasa. Lebih lagi memuji Dia. Mari nyatakan, Allahku, Rajaku, angkatku dan bebaskanku. Dia berkuasa selamanya, ku percaya padanya adalah Tuhan. Datang dari surga untuk kita semua saudara. Wow. Selamatkan kita, umat manusia. Serukan, bangkit, hidup, berkuasa selamanya. Dia buka jalan bagi umat manusia. Haleluya. Come on. Dia berkuasa. Sekali lagi. Bangkit. Yeah. Berkuasa selamanya. Dia buka jalan bagi umat manusia. Katakan, haleluya. Dia berkuasa. Amin. Dia berkuasa. Yang setuju dengan saya, Tuhan kita berkuasa, tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Come on.
selama-lamanya Dia berkuasa. Haleluya. Yeay. Silakan duduk Reals Family. Shalom warga kerajaan, tema kita agak menarik yaitu Godfidence in Influence. Kalau kamu tidak punya Godfidence, tidak akan punya pengaruh dalam dunia ini. Dan apa itu Godfidence? Saudara yang kasih, saya percaya itu adalah confidence in God. Confidence in God, His ability, kemampuannya, dan juga rencananya. Kita melihat contoh dalam perjanjian lama dulu ada dua tokoh, saya bicarakan 2 minggu ini dan juga nanti dalam 2 minggu berikutnya contoh dari perjanjian baru. Oke, kita melihat confidence itu adalah confidence in God di dalam Ibrani pasal 11 setelah Musa lahir. Jadi a new pengharapan yang baru, a new hope. Selama begitu lama bangsa Israel dijajah 400 tahun lebih. Kalau orang dijajah terlalu lama itu kehilangan jati diri, kehilangan percaya diri sama sekali. Mereka adalah bangsa budak. Kita lihat bagaimana keluar dari Mesir cuma 1 hari, tetapi mengeluarkan Mesir daripada bangsa Israel it takes 40 years, dan itu pun masih belum semuanya. Setelah dia lahir mereka melihat anak ini mungkin adalah savior atau juru selamat yang dijanjikan dalam perjanjian antara Abraham dengan Yahweh. Dan mereka menyembunyikan anak ini dengan tidak takut akan murka raja. Kita tahu bagaimana perintah Tuhan lebih tinggi daripada perintah politik ataupun pemerintah manapun. Dan satu mereka menghadapi satu perintah adalah semua anak laki-laki Ibrani harus dibunuh ketika lahir. Bahkan dimasukkan ke dalam sungai Nil dan jadi makanan buaya dan kuda Nil. Dan kita melihat di sini iman itu adalah nama yang paling tepat untuk Godfidence. Saudara, saya dulu hidup dengan percaya diri, confidence sampai 28 tahun. Dan apa yang saya dapatkan, kehancuran dan juga hidup dalam tanpa Tuhan itu betul-betul saudaraku mengalami disaster. Tetapi sejak saat itu ketika confidence saya habis karena bangkrut, karena sakit keras, hampir mati, maka hidup saya dimulai dengan Godfidence. Selanjutnya kita melihat efek daripada orang tua yang beriman. Putri pertama itu menjadi Nabiah, putra kedua Harun menjadi imam besar, dan tentu saja tentang Musa. Dan firman Tuhan menunjukkan bagaimana Musa setelah dewasa menolak disebut jadi putrinya Firaun, bisa defy atau menolak segala privilege yang ditawarkan oleh dunia. Dia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada sementara menikmati kesenangan dari dosa. Kata bersama saya, sementara. Dan dia menganggap penghinaan karena Kristus yaitu lebih daripada semua kekayaan harta Mesir. Jangan lupa ya, kalau dia menerima sebagai putri pada Firaun, putra daripada putri Firaun, dia dalam garis keturunan akan memerintah. Tetapi dia memilih untuk kerajaan yang lebih besar. Itulah Godfidence. Dan kemudian dia meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Beberapa hamba Tuhan berkata ketika dia melarikan diri, tidak itu takut, tetapi keluar bersama umat Allah. Dan dia mengadakan Paskah dan pemercikan darah. Dia dididik dengan pendidikan Mesir. Tetapi Godfidence ketika Tuhan bilang sembelih seekor domba, laburkan di ambang pintu supaya malaikat pembinasa tidak, yaitu akan menyerang. Dan kemudian dia menyeberang ke Laut Teberau. Akibatnya Yosua dan semua bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian dengan penuh kemenangan. Itu influence-nya luar biasa kepada bangsa. Kemudian juga bagaimana mereka meruntuhkan Yeriko. Iman itu menurun dari satu keluarga, Amram Yochebed, lalu kemudian kepada Musa dan saudaranya, dan berdampak pada bangsanya. Luar biasa. Have confidence in God. Itulah Godfidence dan akan influence in your life. God bless you. Amen. Shalom Royal Surabaya.
Saya percaya ketika melihat wajah-wajah yang setiap minggu memutuskan untuk beribadah dan memuji dan memuliakan nama Tuhan dan juga mendengar firman Tuhan tentunya, bisa noleh kanan kirinya. Nah, katakan, you are glowing up. Oke, dan hari ini mungkin saya akan buka dengan kita dengan cara membawa persembahan kita sebagai rasa ucapan syukur atas penyertaan Tuhan selama 1 bulan ini, dan tidak terasa kita udah di tengah tahun 2024. Hari ini ada 2 persembahan, yaitu persembahan reguler dan juga persembahan perpuluhan. Perpuluhan bisa dimasukkan dalam amplop atau juga scan QRIS yang tertera ada di layar. Oke, sambil menyiapkan saya pimpin dalam doa. Bapa, kami ucap syukur untuk penyertaan-Mu yang sempurna. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan saat ini adalah saat yang paling berbahagia bagi kami. Kami mau menunjukkan ucapan syukur kami dan kami membawa persembahan kami atas penyertaan yang sempurna dalam perpuluhan dan persembahan Tuhan. Kami siap membawa persembahan kami dan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin. Sambil memberikan persembahan, kami dari Royal Surabaya juga rindu dan mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk tertanam lebih dalam di Royal Surabaya. Bagaimana caranya? Caranya mudah, bisa scan QRIS yang tertera di layar, mungkin bisa tampilkan, dan bisa mengisi data form jemaat lewat scan QRIS tersebut. Dan juga tentunya di sini ada 8 komsel dan foto-foto yang tertera yang ganteng-ganteng ini kisi pastornya semua. Dan kami semua rindu untuk kita semua tertanam dalam kisi tentunya. Dan hari ini kita juga terberkati oleh our senior pastor Rock Surabaya. Siapa lagi? Pastor Daniel Yanuar Tanujaya. Dan di minggu depan kita akan dilayani oleh our Royal Teaching Pastor tentunya, yaitu PDM Hizkia Setiawan. Dan mengingatkan nanti di hari Rabu tentunya tidak jemu-jemu, ada quick word. Kita akan refresh kembali firman dan ya. Minggu ini kita dilayani oleh Claudia Chandra dari Greater Ministry. Jadi jangan lupa join live quick words di IG Royal Surabaya Rabu jam 12 siang tentunya ya. Dan berhubungan nanti dengan Casey juga tentunya di hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 ada Casey Gathering dari Satelit Royal yang akan dilayani oleh Pastor Ronio. Dan mungkin sedikit background dari Pastor Ronio adalah beliau ini adalah distributor dari, kayaknya nih ibu-ibu tahu harusnya. Karena yang jualannya dia ini adalah berhubungan dengan kecantikan. Yang mereknya Ahava dari Israel. Dan beliau ini adalah distributor untuk Southeast Asia. Beliau ini bisnismen, tapi dia terpanggil juga untuk melayani. Bukan sekedar dalam bentuk materi, tapi juga dia akan membagikan kebenaran firman tentunya di hari Jumat nanti tanggal 7 Juni jam 7 malam di tempat ini tentunya. Selanjutnya bagi yang sudah mendaftar di Believer Class, selanjutnya mengingatkan nanti setelah ibadah bisa berkumpul di depan di sisi kiri panggung saya. Nanti akan ada technical meeting tentunya dan akan dijelaskan oleh koordinator dari teaching. Selanjutnya nanti hari Sabtu. Hari Sabtu ini ada 2 acara. Yang pertama yaitu di Royal Prayer Meeting jam 1 siang di lantai 2 Sabtu 8 Juni 2024. Kita akan berdoa bersama, Royal berdoa bersama. Kita berdoa untuk bangsa, untuk generasi, bahkan untuk setiap kita yang menjadi pokok doa. Selalu ada di IG, nanti dikeluarin pokok doa di Royal Surabaya. Hari Sabtu ini jam 1 akan dilayani oleh Komsel, Fempro, dan Christstyle. Sekaligus mengingatkan bagi para pekerja wanita nanti hari
Sabtu juga akan ada Christian Women's One Day Camp. Jangan lupa join, dan hari ini last call untuk kalian semua mendaftarkan. Dan nanti setelah ibadah jangan lupa akan ada bisa kita bercengkrama bersama, kita saling mengenal dan ngobrol. Disediakan oleh Royal, yaitu hari ini roti sosis dan krim tentunya. Sekaligus mungkin bisa mampir di booth, ada juga nanti merchandising yang dipakai kemarin, glow up tentunya. Oke. Selanjutnya adalah hari yang spesial buat Royal, karena hari ini kita semua merayakan pertumbuhan dari jemaat kita, yaitu lewat kita merayakan lulusan graduation dari Believer Class batch 20 dan Discipleship Class batch ke-9. Oleh karena itu, saya akan mengundang Teaching Pastor of Royal Pastoral Team PDM Hizkia Setiawan untuk maju ke depan. Diikuti oleh pengajar dan dari Believer dan Discipleship Class, Hizkia Setiawan, Devi Ingkiriwang, Stephen Juana, Laura Wibisono, Maria Lipesik, Daniel Saronis, Nancy Piri. Kemudian saya mengundang untuk lulusan Believer Class batch yang ke-20, Everian Levi Juana, Jaden Farel Kuswanto, Nicholas Christensen Juana, Olivia Diana Winoto, Ivan Tony Purnomo, Karen Lenita Kue, Krisolita Dian Prayogo, Firman Yoko Sukwan Putra, Daniel Adi Winoto, Endang, Tirsa Hadi Pranata yang berhalangan hadir, Natasha Kristi Lumanpau yang juga berhalangan hadir. Kemudian selanjutnya saya juga mengundang untuk lulusan Believer sekaligus Discipleship Class. Saya undang Yance Hartono, Shirley Wijaya, Bianca Budi Yohan, David Octavianus Tatuhe, Yunita, Erikson Parulian Malau, Evelyn Gaskanver, Theodore Markus Abadi. Dan yang terakhir saya mengundang juga untuk lulusan Discipleship Class. Saya undang Selin Sarisa Hartono, Diela Natania Lani, Karnelia Siska, Anastasia Angelina Lomban, dan yang terakhir Angelita Yohana. Bisa berdiri di tempat yang sudah disediakan oleh service organizer. Dan selanjutnya doa akan dipimpin oleh PDM Hizkia Setiawan. Saya serahkan pada PDM Hizkia Setiawan untuk memimpin dalam doa. Sekali lagi boleh kasih tepuk tangan buat peserta BC dan DC. Saudara, kenapa sih mesti ada kelas seperti ini? Ini adalah salah satu hati kami di tim pastoral dan juga pasti di Rock Surabaya, supaya setiap jemaat di tempat ini itu bertumbuh ke arah Sang Raja. Bertumbuh, berakar kuat, berbuah tetap dan berbuah lebat bagi Sang Raja. Karena pada dasarnya kehidupan kita itu bukan milik kita. Hidup kita adalah milik Kristus yang adalah Sang Raja di atas segala raja. Congratulations buat peserta BC dan DC hari ini. You know what, saudara-saudaraku di tempat ini yang sudah melewati rangkaian proses di Believer Class dan Discipleship Class. Ini bukan akhir dari perjalanan iman kalian. Bukan akhir dari perjalanan pertumbuhan kalian. Justru ini adalah pintu gerbang pertama
di mana Tuhan nyata dalam kehidupan kalian. Melalui believer class, kita bukan hanya tahu, oh iya saya orang Kristen, saya percaya Kristus. Tetapi kita benar-benar tahu kenapa Yesus datang ke dunia. Kenapa dia mati bagi kita. Kenapa dia bangkit. Dia curahkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan setelah kita tahu betapa hebatnya Allah kita diperlengkapi di discipleship class. Di mana kita tahu bahwa Tuhan memberikan karunia yang luar biasa. Ada kingdom power di sana. Dan kemanapun kita pergi, pastinya Tuhan menyertain kita. Sama nanti kalau di belakang ini ya, di belakang kaos discipleship class ini ada ayat yang mengatakan bahwa pergi, jadikan semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan ketahuilah, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Siapa yang menyertai kalian? Allah yang empunya langit dan bumi. Jadi kemanapun kita pergi, kemanapun kita berada, kuasanya akan dinyatakan. Boleh saya undang Royals untuk sama-sama kita bangkit diri. Kita akan berdoa buat saudara-saudara kita ini. Kita arahkan tangan kita buat mereka. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat kasih setiamu dalam setiap kehidupan kami. Ini bukan tentang kuat dan gagah kami menyelesaikan ini semua. Justru kami benar-benar bersyukur buat anugerahmu. Kami bisa sama-sama belajar. Kami bisa sama-sama mengalami kasih dan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya pengetahuan sudah kami dapat. Dan kami percaya ketika kami melangkah bersama-Mu, kami akan dibawa bertumbuh di dalam pengalaman bersama Engkau. Berbuat hebat bersama Engkau Tuhan. Bukan karena kami hebat, tetapi karena Allah yang hebat menyertai kami dan dinyatakan melalui kehidupan kami. Sertai kehidupan kami Tuhan, kemanapun putra dan putrimu ini pergi, kemanapun putra dan putrimu ini melangkah, kuasa-Mu dinyatakan, hikmat-Mu dinyatakan, kasih-Mu dinyatakan. Dan setiap orang benar-benar melihat pribadi Kristus, benar-benar merasakan pribadi Kristus melalui kehidupan mereka. Dan mereka akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, Raja dan Juru Selamat dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap guru-guru yang sudah mengajar. Kami percaya hikmat-Mu nyata dalam kehidupan mereka, kuasa-Mu nyata dalam kehidupan mereka. Dan kami percaya melalui kehidupan kami, nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu ditinggikan Tuhan. Terima kasih buat semuanya, segala pujian, segala hormat hanya bagi Raja di atas segala Raja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Royals. Boleh silakan turun kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih. Saya kembalikan ke tim Praise and Worship. Wow, luar biasa melihat teman-teman yang sudah lulus dari Believer Class dan Discipleship Class. Seperti tadi Pastor Rizky Setiawan sudah menyampaikan, ini bukanlah sebuah akhir. Atau mungkin bukan tujuan akhir dari pengenalan iman mereka, tapi ini merupakan sebuah awal. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kita sudah mungkin berpuluh-puluh tahun kita kenal Tuhan, kita menjadi Kristen. Tapi kita tidak boleh mematokkan bahwa ada sebuah tujuan akhir. Karena pengenalan iman kita terhadap Tuhan itu tidak pernah berakhir dalam hidup kita. Terus berjalan dan terus berjalan. Bahkan semakin kita mempelajari, mencoba mengenal Dia, kita akan merasa semakin kita tidak tahu apa-apa. Karena terlalu dalam dan terlalu tinggi Tuhan kita. Hanya karena kasih karunia dan anugerahnya, kita boleh memanggil Dia Bapa, kita boleh mengenal Dia. Karena hidup kita dari Tuhan dan untuk Tuhan. Amin. Sama-sama kita mau mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Karena semua yang terjadi dalam kehidupan kita, itu semua karena kasih-Nya. Kita membawa pujian kita membawa hidup kita menjadi persembahan yang harum di hadapan-Nya. Sama-sama kita mau mengucap syukur, kita mau puji Dia. Who makes the sun to rise and brings the earth new life in every being? Jesus, it is you who turns the day to night and watches me as I begin to dream. Jesus, it is you
food for my table. Who cares for all of my needs? Who walked the road with me, has run with me through all that I have been. Jesus, it is you. Jesus, it is you. Sama-sama kita katakan. I lift my hands and I bring my song for all my days, for all my days, all of my rights and all of my wrongs. I offer my life, I offer my life here and beyond, to the one thing true, Jesus, to the one thing true, Jesus is you. Who sees my brokenness, carries me when I'm frail and weak. Jesus, it is you. Who tells the storm to rest, who tells the storm to rest when I am overwhelmed and cannot speak. Jesus, it is you. Who wears my guilt on his shoulders, who holds my heart in his hands, who takes my thoughts and fears and hangs them on the arms of Calvary. Jesus, it is you. Jesus, it is you. So I lift my hand and I bring my song. All of my days, all of my rights, and all of my wrongs. I offer my life here and beyond, to the one thing true, to the one thing true. Jesus is you. Sama-sama Royals katakan. I lift my hand and I bring my song. I bring my song for all of my days, all of my days, all of my wrongs, all of my wrongs. I offer my life. I offer my life here and beyond, here and beyond. Oh, to the one thing true, my Jesus is you. Sekali lagi kita nyanyikan bersama-sama. I lift my hands and I bring my song for all of my days, all of my days, all of my rights, and all of my wrongs. I offer my life.
to the one thing true. Jesus, it is you. Jesus, it is you. Jesus, it is you. It's always you, Lord. Oh, kami bawa hidup kami kepadamu, Yesusku. Ini hidup kami jadi persembahan yang hidup bagimu. Kami serahkan segalanya ke dalam tangan-Mu, tangan yang berkuasa. Kami serahkan masa depan kami ke dalam-Mu, Yesus. Kami bawa yang terbaik bagimu. Kami bawa yang terbaik bagimu, Yesus. Ini hidup kami. Terpujilah Engkau, Yesus. Terpujilah Engkau di atas segalanya. Kami menyembah-Mu, Yesus. Ini hidup kami hanya bagimu, Yesus. Mari bawa pujian-Mu, syukur-Mu pada Allah yang hidup. Karena Dia yang berkuasa, Dia yang sanggup ubahkan, Dia yang sanggup pulihkan, Dia yang berdaulat atas hidupmu. Dia Allah yang besar, Dia Allah yang setia. Haleluya. Jesus, it is you.
Bapa, terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Itulah alasan yang paling utama kami ada di tempat ini. Biar boleh terjadi perjumpaan dengan Engkau, dan kami percaya setiap perjumpaan akan membawa perubahan dalam hidup kami. Kami mau rendahkan hati kami dan sambut firman kebenaran-Mu. Berbicaralah lewat Roh-Mu yang kudus. Kasih pengertian buat kami. Kasih Tuhan understanding. Kasih wisdom yang daripada Engkau. Kami rangkul semuanya, bawa masuk dalam hidup kami. Melakukannya, kami percaya hidup kami enggak sama lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami minta semuanya ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk semua yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur, tidak terasa kita sudah ada di pertengahan daripada tahun 2024. Ya, time flies, itu memang benar. Tiba-tiba nanti kita merayakan Natal lagi. Bau Natal belum hilang, tahun lalu Natalnya datang lagi. Itu tandanya bahwa kamu tambah tua, ya. Ya, it's okay. Penuaan itu wajar. Yang penting kita makin bijaksana dalam Tuhan. Amin. Dan benar ya, tadi yang gembala senior kita Pak Arifin katakan, Godfidence adalah sebuah istilah yang mungkin nggak terlalu familiar buat kita. Biasanya confidence yang kita familiar, ya. Gabungan daripada dua kata God dan fidence itu dari confidence tentunya. Keyakinan kita dapat bukan karena dari diri kita, tapi dari Tuhan sendiri. Tapi tujuannya apa? Influence. Bahwa Tuhan mau hidup kita tentunya memberikan pengaruh. Memberikan pengaruh itu berarti berdampak, ya. Hidup cuma satu kali, kalau nggak ada dampaknya apa-apa, maka apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan buat kita kayaknya sia-sia, saudara, ya. Karena kita percaya, kita terima Dia sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita, juru selamat, raja dari segala raja, Tuhan dari segala Tuhan. Tidak hanya dalam rangka supaya kita masuk surga, enggak, ya. Tapi juga supaya hidup kita yang kalau Tuhan belum datang, ya, mungkin gak terlalu lama lah. Berapa lama sih kita hidup itu? 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun temanmu udah mati semua, ya. Jadi 80 pun ya caputo lah ya kalau 80 ya. Gak lama, saya pikir-pikir saya sekarang usianya 38 ya. Enggak lebih ya. Usia saya 57. 57 3 tahun lagi sudah 60 tahun. Ya kalau saya dipanggil Tuhan umur 80 tinggal 20 tahun lagi, saudara. Saya harus isi kehidupan saya dengan banyak perkara, banyak hal yang jadi manfaat. Inspiring, jadi berkat buat banyak orang. Disitulah kita bisa kasih apa? Influence di dalam dan lewat kehidupan kita. Sekali lagi bukan karena kekuatan kita, tapi karena Dia. Nah, saya mau bacain sebuah keadaan yang tadi yang kita akan bahas sesuai dengan tema kita hari ini, ya. Dari Filipi pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Surat Filipi adalah surat, saya kasih backgroundnya dulu, yang ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia ada dalam pemenjaraan di kota Roma. Tapi memang pemenjaraan Paulus ini unik. Kenapa unik? Karena dia dianggap sebetulnya tahanan yang sangat berbahaya buat negara. Dia dianggap subversif ya. Karena dia memperkenalkan satu pribadi yang di atasnya kaisar. Jadi warga negara Romawi kalau mereka bertemu, apalagi pejabat, mereka akan saling mengucapkan sebuah salam yang pernah diadopsi oleh salah satu orang gila di dunia, namanya Hitler. Kalau masih ingat, kalau tentara-tentara atau pejabatnya bertemu, mereka bilang, "Hai Hitler." Ya. Jadi Hitler yang ditinggikan, begitu kira-kira. Nah itu dia mengadopsi dari budaya Romawi. Kalau orang-orang Romawi mereka saling bertemu, khususnya tentara atau pejabat mereka akan berkata, "Hai Caesar." Ya, dan atau Kaisar atau Kurios. Ya buat anak Tuhan, buat orang Kristen, abad pertama, Kurios cuma satu. Enggak ada Kurios yang lain. Jadi mereka memberikan sebuah pesan atau kebenaran bahwa sorry ya, saya nggak akan ucapkan itu untuk kaisar. No, dan itu jadi masalah, saudara. Karena itu dianggap menghina kaisar. Siapa yang mengajarkan itu? Murid-murid Yesus. Para rasul, salah satunya adalah Paulus. Paulus ditangkap, dimasukkan dalam
sebuah tahanan rumah sebetulnya, dan dijaga oleh special guard. Jadi karena dianggap ini tahanan apa istilahnya itu maximum security, ya, maka dia dijaga dengan tentara yang dilatih secara khusus. Apa yang terjadi kemudian? Kita tahu bahwa ini sejarah gereja, ya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kemudian tentara-tentara ini karena dia stuck sama-sama Rasul Paulus, akhirnya jadi Kristen. Ya, saya dengar cerita ini bukan hanya di zaman gereja mula-mula, tapi di zaman modern ini pun terjadi. Bagaimana seorang hamba Tuhan, namanya Yun, ya, dia disebut heavenly man, manusia sorgawi. Orang China bertobat, ditangkap, masukin penjara. Ketika dia masuk sama teman-temannya satu sel, digebukin, dikerjain, dibully, di apa. At the end satu sel bertobat. Dia dipindah lagi ke sel yang lain. Ya, dan salah mereka yang pindahin. Kenapa? Karena dia bikin komsel baru di situ. Ya, dan dipindahin lagi ke sel yang lain, komsel baru terbentuk. Demikian kepala penjara bilang, kalau begini caranya penjara ini bisa jadi gereja. Ini orang bahaya sekali. Kita pindahin aja ke penjara yang paling ngeri. Pindahin, itu terjadi berulang-ulang. Itulah hidup yang kasih dampak. Kita hidup cuma satu kali. Kita mau isi dengan apa kehidupan kita? Dengar baik-baik. Bukan soal sebentar atau lama kita hidup di muka bumi ini. Yesus nggak lama hidupnya. Yesus 33,5 tahun. Dia mati muda, saudara. Kalau orang sekarang bilang, kesian ya, masih muda udah mati. Dia nggak lama hidupnya, 33,5 tahun. 3,5 tahun dia pelayanan. Kamu udah pelayanan berapa lama? Apa dampak yang ditimbulkan dari kehidupan kita? 3,5 tahun, dampaknya kekal. Itu yang value itu yang saya percaya firman itu mau terjadi dalam kehidupan kita. Ya, nah coba kita baca Filipi 1, 12, 13, 14. Ini Paulus saking pengaruhnya gede, sampai kaum polemikus Islam mengatakan bahwa Kristen itu tidak didirikan atau dimulai oleh Kristus, tapi dimulai oleh Paulus. Ya, jadi mereka nggak ngerti aja gitu, ya kan? Filipi 1:12 berkata, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu. Jadi ini surat tidak hanya untuk, saya lupa satu data lagi. Filipi by the way jemaat yang paling banyak menderita aniaya ya. Jadi Paulus bilang, aku mau supaya kamu tahu, saudara-saudara, menghendaki bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah apa? Baca sama-sama 1, 2, 3. Menyebabkan kemajuan Injil. Hidup kita kayak gitu nggak? Menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus, bukan karena nggak bayar utang. Dianggap penggelapan. Atau bukan karena, menganiaya orang lain. Atau bikin sesuatu yang jelek. Enggak. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaanku karena pemenjaraanku untuk bertambah berani. Jadi pemerintah Romawi salah. Mereka tangkap Paulus, mereka pikir dengan Paulus ditangkap, lalu kemudian mereka berkata, cilaka, kalau kita beritakan Injil kita ditangkap. Waduh, jangan deh, kita diam aja. No, salah mereka. Justru apa yang terjadi pada Paulus menginspirasi murid di abad pertama untuk lebih berani lagi. Berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Jadi Paulus nyatakan lewat hidupnya. Perhatikan ini, ya, nomor 1 kemajuan Injil. Nomor 2 kesukaran tidak membuat kemudian saudara-saudara lain jadi takut. Tapi malah terinspirasi. Dan tentu saja nama Tuhan dipermuliakan. Tapi yang saya mau sampaikan siang hari ini, coba perhatikan lingkar pengaruh daripada seorang Paulus. Yang pertama berkata begini, apa yang terjadi pada dirinya itu memberikan sebuah dorongan kepada sesama orang percaya. Ya, jadi lingkaran pengaruh kita tuh start dari situ. Kita beribadah di sini, kita ada dalam keluarga ini, Royals ya. So kita harus kasih pengaruh satu dengan yang lain. Tentu saja pengaruh yang baik. Iya kan? Nah, pengaruh yang seperti ini menurut saya adalah pengaruh yang paling minimum. Seperti saya kasih banyak pengaruh buat gereja Tuhan. Buat jemaat yang Tuhan percayakan. Tapi itu biasa. It's supposed to be like that. Kalau di sini aja kita nggak ada pengaruh, sama teman kita bilang, kalau dia mah nggak ada pengaruhnya. Wah, ini paling gila ini. Ya, itu nggak boleh terjadi.
Setidaknya dengan kehidupan kita kasih sebuah pengaruh. Mudah untuk terutama para pemimpin, hamba-hamba Tuhan. Waduh, saya terberkati Pak. Tadi saya selesai khotbah di RCC, saya minta maaf terlambat. Ya, ada beberapa orang datengin saya, Pak, saya diberkati sekali. Itu biasa aja. Jadi kalau ada yang sudah khotbah di sini, lalu ada orang bilang, wah keren. Itu biasa aja, itu memang sudah seharusnya begituan, betul nggak? Kalau ada orang yang datangin kita, Pak, saya nggak ngerti sama sekali apa yang Bapak khotbahkan. Nah itu kita perlu bertobat, saudara, dan belajar kembali. Ya, tapi nggak sampai situ. Paulus bilang, dan seluruh istana ini, perhatikan baik-baik. Kalau kita baca ayat itu kita pikir itu biasa aja. Itu nggak main-main loh. Seluruh istana, berarti kaisar pun dengar. Konon, saudara. Coba cek aja lah nanti di Google ya. Saya belum sempat search sih. Konon ketika Paulus ada dalam penjara rumah itu, bukan hanya para tentara yang jaga dia yang saya tadi bilang itu kemudian bertobat dan kenal Tuhan. Itu sampai kepada penduduk istana atau orang yang tinggal di istana. Para pejabat, para pangerannya mungkin, bahkan salah satu queen atau ratu daripada itu juga mendengar Injil dari Rasul Paulus. Berarti dia punya pengaruh yang begitu signifikan juga di dalam government. Pemerintahan, ya memang di Indonesia nih puji Tuhan sudah ada mulai anak-anak Tuhan yang kasih pengaruh di government. Tapi juga Paulus bilang dan juga orang lain, orang yang ada di luar sana. Bukan berarti nggak ada sama sekali hari ini, tapi belum signifikan, saudara. Biasanya kita cuma saling kasih pengaruh di dalam arena kekristenan ini, ya kan? Pindah-pindah jemaat, curi-curi jemaat gitu. Itu kan besar-besarin pengaruh. Cukup sudah itu. Kalau itu nggak perlu menurut saya. Di luar sana yang kita lebih perlu. Nah Tuhan mau kasih apa? Banyak hal dalam kehidupan kita. Kalau soal gimana caranya, apa saya bisa, itu udah terjawab. Dari tema-tema bulan-bulan yang lalu ya. Udah terjawab. Tuhan kasih gift buat kita, karunia-karunia. Tuhan kasih apa? Talenta. Nggak ada yang nggak punya talenta. Semua punya talenta di sini. Pasti. Kalau saudara merasa saudara belum punya talenta, saudara belum ketemu aja. Itu udah built in. Ya, di dalam diri setiap kita itu ada kemampuan yang Tuhan taruh. Dan that is our anointing. Itu pengurapan kita. Di mana kita bisa punya otoritas ketika kita bergerak dengan karunia yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Kalau nggak sesuai dengan karunia, jangan. Nanti hasilnya pasti jelek. Contoh, ada orang dikasih talenta. Anggapin gini ya saudara ya, karunia itu memang ada dua. Ada yang sifatnya natural, ada yang sifatnya supranatural. Kayak 1 Korintus 12 itu supranatural. Ya, tapi karunia Roma 12 itu lebih natural. Dan juga Efesus pasal 4, karunia jawatan itu penting. Nah jangan pernah berpikir bahwa saya pakai istilah jawatan on purpose. Supaya saudara tahu bahwa ada orang-orang yang ada di dalam arena atau lebih bukan arena ya, itu kayak pertandingan, area ya. Dalam area kerasulan, meskipun dia bukan rasul. Ya. Anyway, ketika kita hidup dan menemukan karunia kita, jadi apakah itu natural, apakah itu supernatural ya. Paling gampang contoh natural aja. Ada orang yang dikasih Tuhan talenta, kalau gambar bagus, kalau ngelukis bagus. Itu urapannya dia. Saya bisalah gambar ya, lumayan lah. Tapi kalau sekelas Picasso jauh, saudara. Jauh banget ya. Kalau ada orang yang lebih jago gambar, saya harus respect dia. Dalam area menggambar. Contoh yang lain lagi, olahraga, sport. Ya kan? Ada orang yang dikasih Tuhan talenta tuh, jago banget main bola, sepak bola maksud saya. Jago memang jago ya, kita mesti akui kayak Messi, lalu kemudian Ronaldo, Hizkia enggak ya. Ya, jago banget kalau main bola kan, waduh dia bisa aja gitu. Siapa lagi itu? Ada beberapa nama saya nggak hafal ya saudara. Dia diurapi, dia punya otoritas di bidang itu. Kalau kita mau ngomong sepak bola, kita nggak sejago dia, mending kita diem. Kita tutup mulut, rendah hati dan dengarkan dia. Nangkap saudara maksudnya? Oke ya. Setiap kita itu bisa jadi leader, bisa bawa pengaruh.
bukan itu. Nah, tapi hari ini saya nggak khotbah itu, ya. Tapi intinya gini, bagaimana kita bisa punya attitude sehingga kemudian apa yang terjadi ini juga terjadi dalam kehidupan kita. Nah, saya coba baca, saudara, surat Filipi, karena kan startnya dari Filipi ya. Dan di pasal yang keempat, saya menemukan, ini simpel banget sih, ya, sesuatu yang kalian juga sudah sering dengar, ya. Tapi mari kita bawa ini gini, mendengar itu bukan jaminan. Membawanya masuk dalam kehidupan dan melakukannya itu baru, ya. Berkata demikian, Filipi 4. Oke, mari kita mulai ya, ayat 11 sampai 13. Kukatakan ini bukanlah karena aku kekurangan, sebab aku telah belajar. Ucapkan bersama saya, telah belajar. 1, 2, 3. Oke ya, learning process is the process of life. Jadi proses pembelajaran itu proses sampai kita mati. Sampai kapan saya harus belajar? Sampai mati. Karena kalau kita nggak ada learning process, nggak akan ada development buat kita dalam setiap area kehidupan. Belajar apa? Wah, ini penting buat orang modern ini. Mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada yang sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang, dalam hal kelaparan, dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara ini yang paling sering kita kutip, tapi atasnya jarang, ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita bisa belajar apa dari 3 ayat ini? Number 1, you have to learn how to be humble. Saya 36 tahun melayani Tuhan, saudara. Saya masih belajar how to be humble. Kadang-kadang di saat kita merasa kita sudah cukup rendah hati, kita sombong tanpa kita sadari. Ya kan? Filipi pasal 4 tadi bilang, kukatakan ini, saya kutip ini aja deh ya, yang New Living Translation ya. Dia bilang begini, saudara. Know that I was ever in need, for I have learned, perhatikan kata ini, how to be content with whatever I have. Aku belajar, dia berkata, aku telah belajar bagaimana merasa cukup. Kita orang modern ini seringkali nggak boleh cepat puas. Ya betul, ya. Saya nggak suruh kita lalu kemudian hidup nggak punya ambisi sama sekali. Penting nggak kita punya ambisi, saudara? Ini pertanyaan, jadi dijawab ya. Penting nggak kita punya ambisi? Penting. Kalau orang nggak punya ambisi, kebanyakan kemplo. Model itu loh. Betul nggak? Yang dari luar Surabaya bingung, kemplo itu makanan apa, Pak? Kalau orang nggak punya ambisi, biasanya jarang bisa maju hidupnya. Ambisi ada 2, saudara. Ambisi duniawi dan surgawi. Yang penting yang surgawi. Kalau yang duniawi jangan. Nanti menghalalkan segala cara. Tapi kita juga perlu belajar how to be content with whatever I have. Dengan apa yang ada pada kita. Kita bisa punya rasa cukup enggak gitu. Nah ternyata kenapa saya bilang humble. Ini ada quotes bagus dari counselingchristian.org. Dikatakan humility lays the foundation for real contentment, confidence, and accurate self-knowledge. Gampangannya gini, kerendahan hati melahirkan contentment dalam diri kita. Kalau kamu gak punya kerendahan hati, kamu selalu merasa gak puas. Kurang aja. Ya, semuanya merasa kurang. Kurang banyak duitnya. Kurang, waduh yang lain kok bisa liburan, saya gak bisa. Yang lain kok healingnya keren, saya enggak. Kurang di dalam rumah mungkin, yang paling bahaya itu kalau merasa pasangannya ini kurang. Kurang aja pasangannya ini, ada aja kurangnya. Kurang ganteng lah, kurang kaya lah, kurang keren lah. Kurang, namanya kita nih hidup di dunia yang gak sempurna, ya pasti ada kurangnya, saudara. Ya, dulu Celisa itu pernah kasih nasihat satu
cewek lah ya di jemaat kita ya. Karena dia itu pernah, jadi intinya gini lah, dia umurnya udah mulai menanjak naik, menanjak tua, nggak enak ya. Senior ya, dan ya aku nih kok belum dapat jodoh ya, gini-gini. Satu kali dia seneng sama seorang hamba Tuhan. Pelayanan di sini hamba Tuhan, dia single juga, cocok kan? Ada apa, chemistry istilahnya. Anak muda sekarang mau, soalnya chemistry-nya nggak nyambung kok. Ya istri bilang bagus, tuh hamba Tuhan kamu gini-gini. Tapi ternyata setelah beberapa waktu, saya nggak tahu ide dari mana atau pikir apa, dia lari dari hubungan itu. Sehingga si hamba Tuhan ini ngomong ke saya waktu itu, kok gimana nih kok dia kok terkesan menghindar ya. Oh ya tunggu ya, sabar ya, saya bilang. Nanti biar Celisa ngomong sama dia. Celisa ngomong. Lalu kemudian, ternyata lama-lama ya tak perhatikan ya. Ternyata. Lah dulu kok kamu bilang, kamu seneng. Ya memang kalau di mimbar itu elek jadi ganteng, saudara. Jadi jangan percaya sama yang di sini. Nanti warna yang sesungguhnya kalau dia sudah tidak di sini. Gitu. Ya kan? Kan Hizkia kadang-kadang kayak ganteng toh. Nggak ada Hizkia lagi. Tapi Hizkia sudah sold out. Sorry ya, saudara. Lalu kasih nasihat sama Cilisa. Ya memang hamba Tuhan itu ya. Intinya gini lah, kamu jangan bandingin lah sama yang luar. Korden itu juga nggak segitunya kok, ini gini-gini lah. Terus dia jawab, enggak untuk, you know lah ya. Lalu dia bilang, lo enggak bisa gitu, Korden itu kan ganteng. Nah ini susah untuk bisa merasa puas. Kalau kita selalu membandingkan keberadaan kita dengan orang lain. Ada pepatah Cina. Bukan, saya nggak bisa ngomong Mandarin. Jadi gini. Kamu pikir bisa kan? Nah. Pepatah Cina ini ngomong gini, di atas langit ada langit. Paham? Di atas langit ada apa? Ada langit. Maksudnya apa? Ada aja seseorang atau apapun itu yang di atas kita. Kamu sekarang bangun hubungan nih, pacaran, bangga, waduh kelihatan cantik misalkan, kelihatan ganteng. Itu ada expirednya. Ya, istri yang tadinya langsing, punya anak 3 langsung. Ya kan? Sekalipun tidak harus. Suami yang tadinya, waduh, rambutnya ketel, ganteng, gagah, gak suwe, ono sing maju-maju, ada yang juga mundur. Ininya maju, ininya mundur. Nah, kita nih di dunia yang tidak sempurna. Untuk apa sih? Kalau kita merasa nggak puas, kan selalu kita merasa pengen lebih. Itu apa? Sombong. Dan saya percaya saudara, hanya kerendahan hati yang bisa mendatangkan anugerah. Anyway, ada satu ayat yang nggak ada di sini, saya mau bacakan. Saya teringat ayat ini tadi ketika saya duduk ya. Ayat ini bagus banget, bilang begini, Mika 6 ayat 8, dengerin aja, Mika 6 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Apa yang baik? Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan kerendahan hati di hadapan Allahmu. Apa yang dituntut daripadamu? Apa yang Tuhan mau engkau lakukan, kerjakan. Jangan khawatir, multimedia ini memang gak ada di sini ayatnya. Ya ini pop up aja tadi gitu. Selain dikatakan berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di depan Allahmu. Ini juga gak ada di sini ya. Saya bacain aja saudara. C.G. Maheny, seorang gembala hamba Tuhan senior, dalam bukunya Humility, dia berkata humility, kerendahan hati, is honestly assessing ourselves, adalah dengan jujur
menilai diri kita, pribadi kita, in the light of God's holiness and our sinfulness. Secara jujur melihat dan menilai diri kita di dalam terang kekudusan Allah dan keberjatuhan kita, keberdosaan kita. Kalau dosa kita dibandingkan sama Tuhan, you are nothing. Kita mau sombong apa? Kita mau tinggi hati, mau gaya apa? Makanya Tuhan senang dengan kerendahan hati. 3 ayat ini aja kalau kita lihat. Yakobus 4 ayat 6 ini terkenal sekali kan. God resists the proud but give grace to the humble. Tuhan menolak orang yang congkak hatinya. Yang ngeri gini loh saudara, dari ayat ini ya. Bisa aja orang masih aktif pelayanan. Bisa aja orang masih rajin komsel, rajin ibadah. Tapi Tuhan sudah tolak. Karena kamu congkak, kamu sombong. Kamu pikir kamu paling hebat. Tuhan bilang, oh ini gawat ini. Ya, but give grace to the humble. Makanya saya katakan tadi di depan, kasih karunia itu memampukan kita. Bagaimana kita bisa kasih influence? Kalau kita punya kemampuan. Kalau kita berbuah-buah maksimal dalam kehidupan kita. Dan kita membutuhkan kasih karunia Allah untuk bisa mengerjakan itu. Saya mesti jujur ya, ada begitu banyak hal dalam kehidupan saya dan pelayanan tentunya yang saya tuh merasa gak mampu. Dan saya selalu menjerit kepada Tuhan for His grace dalam kehidupan saya. Karena anugerahnya saya dimampukan, kita semua dimampukan. Mazmur 25 ayat 9, Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Jadi Tuhan ngajarin gini loh, kayak gini loh. Dia tuntun, dia pimpin kita. Amsal 22 ayat 4, baca sama-sama. Ini orang semua pengen ini ya. Amsal 22 ayat 4, 2, 3. Ganjaran dan takut akan Tuhan adalah apa? Kekayaan, kehormatan. Iya, sultan banget kan? Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Wow. Siapa yang gak mau ini? Syaratnya apa? Kerendahan hati. Kerendahan hati itu bukan kemudian kita itu harus istilahnya kalau Asyir bilang, ayo duduk di depan. Enggak, saya di sini aja. Aduh, kita pikir kita duduk di belakang kita rendah hati gitu. Enggak jaminan. Enggak, nih saya enggak nyindir yang di belakang. Enggak, saya enggak punya niat itu. Orang Indonesia sulit membedakan antara rendah diri dengan rendah hati. Orang rendah hati itu orang yang tahu siapa dirinya. Ya, saya masih ingat ketika kita awal-awal mulai start ini Rock Surabaya. Dan waktu ibadah tuh, saya di belakang. Saya berdiri di belakang. Pak Arifin datengin saya. Pak Daniel. Oh iya Pak, saya pikir saya mau ditanyain tugas apa. Duduk depan. Saya bilang, Pak, saya di sini aja masuk. Supaya saya bisa lihat ada yang kurang. Kamu pemimpin, kamu duduk depan. Tegas loh ngomongnya. Ya, saya taat sudah, saya duduk depan. Saya ngerti bahwa, nah ini loh, kita orang Indonesia ini ada hal-hal yang kayak gitu. Yang ya, contoh ya, ketika kita ditanya pendapat, ya, pendapat kamu apa? Kita pikir dengan kita diem, kita rendah hati. Kita tahu apa yang harus kita ngomong. Tapi kita nggak ngomong. Itu bukan rendah hati, itu rendah diri. Ya, kita bisa ngomong. Bisa berpendapat. Tapi tetap dengan cara yang baik. Tapi kalau kita itu cuma sekedar mau ngomong, nah itu sombong. Ya, jadi bedain antara rendah diri dengan rendah hati. Tuhan mau kita rendah hati, Tuhan nggak mau kita rendah diri. Kita tahu kemampuan kita bergerak di situ. Kita pasti jadi berkat. Amin. Bukan sombong, bukan pengen gaya atau apa. Enggak, sama sekali enggak. Ya. So number 1, bagaimana kita bisa punya kehidupan yang berdampak? Belajarlah untuk rendah hati. Tapi juga kita harus belajar grateful. Hidup dengan apa? Pengucapan syukur. Paulus bilang, aku tahu apa itu kekurangan. Nah, aku bersyukur untuk semuanya itu. Dia juga sadar betul. Sebagai hamba Tuhan, bisa kita tuh berada di satu posisi atau satu tempat yang enak secara duniawi ya.
Kadang-kadang saya diundang pelayanan dan diperlakukan dengan so proper. Dan mereka begitu respect. Satu hari sebelumnya ditelepon, Pak, Shalom, Pak Daniel, ya Bapak nanti flightnya jam berapa Pak? Oh sudah saya info, oh iya Pak terima kasih, cuman make sure aja nanti pas Bapak mau boarding tolong di WA-kan ya Pak ya. Oh iya terima kasih, safe flight Pak, Tuhan berkati. Saya di bandara yang bagian penjemputan hubungi lagi. Shalom Pak Daniel, gimana Pak semua lancar, baik, oh iya. Nanti on time ya Pak ya flightnya ya. Oh iya orangnya yang di counter ngomongnya gitu. Mudah-mudahan begitu memang keadaannya. Ya tadi Pak diulangi lagi. Nanti kalau pas boarding tolong supaya kita nggak terlambat semuanya. Anyway semuanya ketika di pesawat turun mereka sambut. Ya begitu Pak, Shalom Pak, mana tasnya Pak biar saya bawain barang. Saya ini semua terbiasa saya kerjain sendiri saudara. Ya, enggak apa-apa biar saya bawa sendiri, enggak ada beban, mau tinggal narik aja kok, ya kan? Enggak, dibawain. Wah gimana Pak tadi Pak, begitu masuk mobil, pas lunch, Bapak mau makan apa? Saya apa aja, saya omnivoro, saya bilang. Saya semua bisa, ya. Enggak masalah, Pak jangan Pak, mungkin ada prefer apa, mau makan apa? Kalau syaratnya cuma satu, saya bilang, enak. Saya anti nggak enak, ya. Bapak suka kopi ya katanya, iya. Mau kopi yang mana? Waduh, saya bilang kopi apa aja nggak masalah. Saya anti yang nggak enak aja kopinya. Life is too short for a bad coffee. Daniel pasal 2 ayat 5. Nah, saudara ya. Saya apa aja. Mereka serve dengan begitu luar biasa. Pak, saya di hotelnya bagus, ya. Lalu dianterin, buka pintu kamar udah adem, dikasih snack, bukan snack, ya. Sambut ada buah, ada Pak kalau butuh, nanti kalau kurang sampai ini loh saudara yang saya heran itu ya. Saya pernah diundang satu gereja, sampai itu obat kumur disediakan. Iya, supaya kalau doakan itu orang tumbangnya bukan. Mereka pikirin semuanya, detail. Dikasih card, kami senang sekali to have you, dibilangin our church, bla bla bla. Ya lalu kemudian, waduh pokoknya enak wes pokoknya. Hotelnya enak, bukan enak, enak. Ya. Tapi saya juga pernah ada di kondisi yang very low. Yang saya pikir-pikir saya jadi nggak ya pelayanan di gereja ini yang nggak ada dihubungi, belas nggak ada dihubungi. Sampai gembalanya saya telepon, Shalom Pak, iya, make sure aja Pak, iya, apa minggu depan itu saya pelayanan di Bapak ya. Oh iya Pak Daniel, iya. Oh ya oke kayak gitu, terima kasih. Make sure aja moro aku datang, loh kok Pak Daniel ada di sini? Nah itu repot itu, ya. Saya make sure aja karena mungkin dia lupa atau apa. Karena pernah saya alami itu beberapa kali. Jadi tak telepon, oke. Sampai hari mau berangkat, enggak ada satupun yang hubungi. Sampai di bandara pun enggak ada yang hubungi. Saya telepon lagi kembali, Pak, saya udah sampai Pak. Oh iya, loh ya apa sih? Kan orang, oh iya Pak ya, oh iya. Nanti keluar aja ada yang gitu. Keluar nanti udah ada yang jemput Pak, gini-gini. Rupanya dia kirim sopirnya untuk jemput, sopir gereja. It's okay, nggak jadi masalah. Ya, hanya problemnya adalah sopirnya nggak ada di situ. Ya, dan seterusnya saya nggak perlu cerita lah yang nggak enak. Tapi Paulus bilang, aku belajar mengucap, saya tetap belajar mengucap syukur. Jadi kerendahan hati, pengucapan syukur itu gini, kalau kita diberkati ngucap syukur harus dan itu normal, itu wajar, betul nggak? Ya seperti ketika saya dibawa, hotelnya enak, saya tiduran gitu, Tuhan terima kasih Tuhan. Ya, saya bersyukur, wah luar biasa ya gitu. Tapi kalau kondisi yang sebaliknya, nah itu yang ketika kita misalkan gini, kita merasa kita pantas dihormati dan kita nggak dihormati. Itu kita bisa nggak rendah hati?
dan tidak marah. Karena cenderungnya marah loh. Waktu sopirnya gak jemput, jujurnya mangkel aku. Karena sebetulnya saya itu pelayanan di tempat itu agak dipaksa. Ini bukan sombong, enggak. Iya kan? Tapi kemudian Tuhan, hei kamu datang ke sini tuh untuk apa sih? Oh, pendeta kan udah hafal ayat, betul enggak? Untuk melayani. Nah, itu. Tapi lihat sikap hatimu. So I have to learn. Makanya saya bilang kerendahan hati itu pelajaran seumur hidup. Grateful itu pelajaran seumur hidup. Saya harus belajar. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata bahwa to be grateful is the will of God. Ya, mengucap syukurlah dalam apa saudara? Segala hal. Ini yang enggak gampang kan? Tapi kalau mau hidup kasih dampak ini harus. Baca lagi 1, 2, 3 keras. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam. Iya, ada orang, Pak, apa kehendak Allah dalam hidup saya? Ini salah satunya. Belajar bersyukur. Sesuatu yang kita harapkan, yang kita inginkan gak terjadi, gak apa-apa bersyukur. Bahkan ketika kita mengalami sesuatu yang buruk, saya gak bilang kita bersyukur untuk yang buruk, itu tidak. Ya, diserempet orang misalkan, ya kan, itu kan sesuatu yang buruk. Masa Pak kita berdoa, Tuhan terima kasih untuk serempetan ini. Enggak, bukan itu maksud saya, enggak. Kita bersyukur karena kita percaya bahwa Allah sanggup menolong kita. Betul enggak? Allah sanggup. Ya, tiba-tiba saudara jalan kecekluk. Oh Tuhan, aku bersyukur untuk kecekluk ini. Udah lama aku jalannya normal, ini rada gak normal. Ya, enggak, bukan itu bukan. Tuhan, aku percaya Engkau sanggup untuk menyembuhkan, memulihkan. Syukurnya untuk itu loh. Dan itu bisa apa? Menjaga hati kita, Ya, bukan hanya itu juga muji. Ada lagu dulu lumayan terkenal ya. Apa itu? Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau Tuhan tempat perlindunganku. Terus? Ya, dia bisa nyanyi, dia hafal lebih tepatnya. Markus 8 ayat 6, tahu ya peristiwa ini ya? Dicatat di Matius juga. Ketika Tuhan bersama-sama dengan begitu banyak orang, ribuan, ya, dan ada problem. Problemnya sudah waktunya makan, makanan nggak ada. Dan orangnya banyak. Ngadepin orang lapar tuh nggak gampang, saudara. Orang lapar tuh emosian. Ya, betul ya. Kalau nggak percaya, kadang di restoran tuh saya lihat orang ngamuk. Ngamuknya gara-gara apa? Dia datang, dia mau makan, dia pesan makanan. Nggak lama ada orang lain datang pesan makanan yang sama, tapi makanannya dikasih dulu ke orang yang belakangan itu. Jarang saya melihat ada orang nyembah Tuhan. Terima kasih. Ngamuk yo. Mbak celuk mbak ini mbak. Saya lo datang duluan, kok dia dulu yang dikasih. Bukan berarti nggak boleh protes, boleh aja, tapi ngomong baik-baik, nggak perlu ngamuk-ngamuk. Mari ngono metu parkiran motornya ono stiker rock sak gede-gede ini. Lah tambah. Jemaat rock ngamukan dadak. Pantes rock katanya naik nggak enak. Ini nggak enak ini. Ya. Justru kalau kita ngomong baik-baik, mungkin malah dikasih bonus sama restorannya ya. Wah itu baik, itu customer kita itu. Tambah ono porsine. Nah kan lumayan, betul nggak saudara ya? Tuhan Yesus ngadepin problem. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah, sesudah itu ia mengambil ke-7 roti. Cuman ada 7 roti, kurang. Tapi kemudian apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Mengucap syukur. Memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagikan. Dan mereka memberikannya kepada apa? Orang banyak. Terjadi breakthrough. Terjadi terobosan. Terjadi apa? Mujizat. Ini yang saya tadi bilang. Grateful itu creating apa ya? Soothness ya, apa sih itu? Relief ya yang ada di dalam hati dan pikiran kita yang sedang terganggu itu. Kita bisa keep calm, jadi tenang gitu.
Ibrani 12 ayat 28 bilang, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Berarti apa? Kita berada di dalam sebuah kepastian. Itu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dunia ini selalu penuh dengan goncangan. Goncangan ekonomi, goncangan rumah tangga, banyak goncangan. Juga dalam pelayanan. Ya, kita sekarang sedang menghadapi sebuah goncangan. Tapi baru tadi pagi saya bilang, Tuhan saya bersyukur untuk semua perkara yang kau izinkan terjadi. Karena aku percaya melewati dan di dalamnya mujizatmu akan dinyatakan. Kuasamu akan dinyatakan, namamu akan dipermuliakan. Penulis kitab Ibrani berkata, marilah kita baca keras 1, 2, 3. Itu enggak keras namanya. Lapar dah. Sing banter ya, oke. Marilah kita apa? Yes, dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan apa? Takut. And then the last but not least, belajar untuk punya kebergantungan sama Tuhan, dependable. Ya, Paulus bilang segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ada satu ayat luar biasa, Zakaria 4. Ini ayat sudah nggak asing, sering dikutip ini, bahkan dijadikan lagu sekolah minggu, ya, lagu anak-anak, lagu orang dewasa juga, ya, bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku. Maka berbicaralah ia, katanya inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Nah, saya pengen ajak kita semua ya, siang hari ini ganti kata Zerubabel itu dengan nama saudara. Kita belajar namanya internalisasi, ya, firman. Bawa firman itu jadi personal, kita terima dengan iman, dan biarlah itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi ganti, misalkan nama saudara siapa? Joni misalkan, ya. Inilah firman Tuhan kepada Joni. Nah, bunyinya, ya. Jadi itu firman buat saudara dan buat saya, ya. Yuk, sama-sama ya. Saya nggak pakai mikrofon, ngomongnya yang keras, ya. Jadi jangan pakai bahasa semut, nggak kedengeran. Keras ngomongnya, supaya kanan kirinya dengar. Oke ya, kita mulai ya. 1, 2, 3. Maka berbicaralah ia, katanya inilah firman Tuhan kepada Daniel, bunyinya bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Amin. Ya, ayat yang terakhir. Senang ya kalau dengar ayat yang terakhir ya, saudara. Yeremia 17 ayat 78, ini juga ayat sudah gak asing lagi. Saya kalau bicara soal mengandalkan Tuhan, saya gak perlu ngomong lama saudara. Karena saudara udah tahu, udah ngerti. Tinggal kita melakukan. Bangkit berdiri, kita baca sama-sama. Pemain musik bisa kembali. Saya selesai. Yeremia 17 ayat 7 dan ayatnya yang ke-8. 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti. Yes, kalau kita nggak berhenti menghasilkan buah, pasti hidup kita jadi berkat buat orang lain. Pasti hidup kita punya dampak buat orang lain. Pasti kita punya great influence di dalam dan lewat kehidupan kita. 2 minggu yang lalu, 3 minggu, bulan lalu ya. Bulan lalu saya diundang untuk melayani satu gereja di Jakarta. Saya dijemput, dan yang jemput ini saya nggak kenal. Tapi dia bilang, saya sudah tahu Pak Daniel sudah lama. Oh iya, puji Tuhan. Dia dulu nggak di Jakarta, dia dari daerah Sulawesi Tengah, dia dari kota Poso, lalu dia pindah ke Palu, lalu dari Palu diminta melayani di Manado, lalu dari Manado ditarik masuk ke Jakarta. Oh iya, saya bilang, sudah kenal lama, iya. Sudah tahu lama, dia bilang, iya.
Wah senang ya bisa ketemu lagi. Tapi ini Pak yang saya mau ngomong. Saya tuh ngalami pengalaman pribadi dengan Roh Kudus. Itu lewat pelayanannya Pak Daniel. Kalau dia nggak ngomong, kalau saya nggak ketemu dia, saya nggak tahu loh saudara. Ya, tapi saya bilang Tuhan terima kasih. Karena apa? Karena hari itu saya diundang sama gereja itu. Saya dikasih tema tentang bagaimana pribadi Roh Kudus berdampak dalam kehidupan kita. Saya jadi kepo ya saudara. Saya bilang dia, boleh cerita nggak itu kejadiannya kayak apa? Lalu dia bilang itu di ibadah itu, menurut dia di ibadah itu waktu itu padanya khotbahnya nggak lama, 15 menit gitu. Terus Pak Daniel bilang, saudara, ayo kita alami pribadi Roh Kudus lewat ibadah ini. Saya nggak perlu ngomong lama lagi, ya. Dan kemudian lawatan Tuhan terjadi. Saya ada di situ Pak. Saya terima baptisan Roh Kudus. Saya dijamah Tuhan, saya dilawat Tuhan. Saudara, ayat ini mengajarkan kepada kita sebetulnya sebuah kepentingan akan koneksitas kita dengan Dia sebagai sumber dalam kehidupan kita. Kamu akan seperti pohon, ya. Orang yang menaruh harapan yang bergantung pada Tuhan maksudnya yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya. Berarti ketika hidup kita terkoneksi dengan Tuhan, kita nggak akan mengalami kekurangan. Apa yang kamu butuhkan sekarang? Seperti tadi lagu yang kita naikkan sebelum firman. Sebab Yesus adalah sumber dalam kehidupan kita. Amin saudara. Bahkan kita ini bisa bergaul, bahkan beda usia, beda generasi, beda angkatan. Kalau kita ngomongnya topiknya sama. Ada orang yang hobi mancing ikan, itu orang tua sama anak muda, sama anak-anak yang lebih muda lagi, bisa ngobrol enak. Kenapa? Hobinya mancing ikan, sama-sama. Ketika ketemu ngomong tentang ikan, bergairah dia. Apa yang harusnya jadi ketertarikan dalam kehidupan kita? Tuhan Yesus, betul nggak? Kita bisa ngomong enak, kita bisa nyambung, kita bisa ketemu. Tapi yang lebih penting itu bagaimana kehidupan kita terkoneksi dengan Dia. Maka kata Alkitab, kamu akan seperti pohon yang tidak akan mengalami datangnya panas terik. Ya, yang daunnya tidak pernah layu, yang senantiasa hijau, bahkan yang tidak khawatir dalam tahun kering. Kekeringan apa yang sedang terjadi dalam hidup kalian hari ini? Kekeringan finansial? Kekeringan kerja, bisnis, hubungan? Kekeringan apa? Kalau kamu terkoneksi dengan Dia, maka dengan segera akan ada aliran yang membuat kita bisa menang untuk keadaan itu. Bahkan yang tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Mau gak punya kehidupan gini saudara? Ya, koneksi dengan Dia. Yuk kita datang kepada Dia, mari kita naikkan pujian. I lift my hands, I bring my song. All of my days, all of my rights, and all of my wrong, I offer my life. Here I be yours. To the one thing's true, Jesus is you. I lift my hands to you. I lift my hands. I bring my song. I bring my song. For all of my days, all of my days, all of my rights, all of my wrongs,
to the one thing's true. Jesus is you. Siang ini saya tergerak, sekalipun ini mungkin gak ada hubungannya dengan message yang sudah dengar hari ini. Tapi saya tergerak untuk berdoa bagi saudara yang saat ini mungkin sedang mengalami tahun kering. Atau kekeringan dalam hidupmu. Saya gak tahu itu apa. Tapi saudara perlu Tuhan untuk bisa bikin terobosan dalam hidup saudara. Saya percaya dia ada di tengah-tengah kita. Lewat karya daripada Roh-Nya yang kudus, dia hadir, dia ada, dia bersama dengan kita. Nah, kalian yang mau didoakan boleh angkat tangan, gak perlu maju ke depan, di tempatmu aja. Karena saya yakin dia ada di sini. Biarkan dia menjamah, melawat, dan menyertai kita semua. Yang sudah ada yang angkat tangan, yang lain yang perlu angkat tangan, silakan angkat tangan. Tuhan terima kasih Tuhan. Engkau melihat anak-anakmu, saudara-saudaraku yang sedang mengangkat tangan, yang membutuhkan akan terobosan yang daripada Engkau, yang membutuhkan mungkin akan pertolongan yang daripada Engkau, kasih karunia anugerah yang daripada Engkau. Tuhan, kami hanya bisa bergantung kepada Engkau. Kami tidak mau andalkan siapapun atau apapun, tetapi hanya Engkau sendiri yang kami andalkan. Biarlah kiranya siang hari ini kasih karunia dan anugerah-Mu boleh turun atas hidup anak-anak-Mu yang ada di tempat, khususnya yang mengangkat tangan. Tuhan tolong. Biar minggu yang baru ini boleh jadi minggu kemenangan, di mana kami melihat jawaban Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, pegang setiap tangan yang diangkat, tuntun, sertai, dan bawa ada di dalam kehidupan. Ucap syukur, kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Dalam nama Yesus, percaya kita dijawab Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Yang sudah terima paket perjamuan, angkat bersama dengan saya. Kita akan berdoa. Bapa, terima kasih untuk putramu yang kau karuniakan buat kami. Sebentar kami akan makan roti ini dan minum anggur ini. Tuhan, kami melakukannya dengan understanding, dengan pengertian yang benar. Bahwa ketika kami makan roti ini dan minum anggur ini, Tuhan di dalam kami di dalam Tuhan. Kami ucap syukur, kami mau terima dalam nama Yesus. Amin. Ambil roti saudara, kita angkat tinggi. Demikian ketika malam Tuhan Yesus diserahkan. Maka ia mengambil roti, ia mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang aku serahkan bagi kamu. Saudara, bukankah roti, pengucapan syukur, roti yang dipecah-pecahkan, maaf, ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan sama-sama dalam nama Yesus. Angkat cawan sama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan yang berisi anggur, lalu berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu. Darah perjanjian untuk menghancurkan semua dosa. Saya ingatkan lagi, kita gak hidup di bawah kutuk. Kita hidup di bawah berkatnya daripada dia. Karena itu saudara yang terkasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur? Ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur buat anugerah, buat kemurahan, buat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah lewat apa yang kami kerjakan dan kami lakukan siang hari ini, kami gak pernah jalan sendiri. Tolong kami supaya kami boleh belajar senantiasa rendah hati. Tolong kami supaya kami boleh senantiasa bersyukur dan hidup bergantung hanya kepada Engkau saja. Sehingga di dalam dan lewat kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah Engkau ya Bapa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri saudara, ini minggu pertama kita akan bersama-sama
mengucapkan pengakuan iman GBI. Pengakuan iman GBI kita ucapkan sama-sama. Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit naik ke sorga adalah juru selamat pengantara kita, raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru. Lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Bapak, terima kasih buat ibadah yang luar biasa. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan buat lawatan dan jamahan-Mu. Sebentar kami akan pulang. Biarlah kiranya semua berkat terbaik dari Sang Raja boleh turun atas umat-Mu yang ada di tempat ini. Apa yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Dilindungi dan dijaga daripada segala yang jahat. Bahkan dibawa berjalan dalam kehendak-Mu makin lama makin kuat untuk memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, semua berkat ini turun atas-Mu. Dan semua yang percaya katakan sama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.